Ini kok seakan tercium aroma-aroma kolaborasi ya, kebersamaan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega yang saling membantu. Apakah PDIP sedang membantu agar Pak Prabowo bisa lepas dari tekanan Pak Jokowi? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Not. PDIP telah mengumumkan secara resmi pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi pada hari Senin kemarin. Saya kira PDIP sudah dengan cermat memperhitungkan waktu yang tepat atau timing pengumuman pemecatan ini. Jadi, waktunya itu memang ditentukan ya. Wajar ya, PDIP memikirkan ini semua karena Jokowi dan keluarganya memang sudah mengkhianati partai yang sudah membesarkan karir politik mereka. Sudah dikasih jalan sampai jadi nomor 1. Ternyata dianya mau 3 periode dan bahkan mau jadi kayak Raja Jawa yang selalu berkuasa turun-temurun. Lalu, mengapa hari Senin kemarin itu merupakan waktu yang tepat? Karena sebelumnya dalam acara hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar, pada hari Kamis malam lalu, Presiden Prabowo sudah memberikan kode-kode keras. Loh, apakah pemecatan Jokowi dan keluarga ini ada hubungannya dengan Presiden Prabowo? Nah, ini yang akan kita kulik bersama dalam video ini. Makin ke sini, Pak Prabowo makin lihai bermain cantik. Seakan permainan catur yang dulu selalu jadi milik Jokowi, itu sekarang menjadi milik Pak Prabowo. Kita sudah berkali-kali disuguhi permainan sinyal oleh Pak Prabowo. Dari keberpihakan Pak Prabowo pada para pendemo, ketika ada demo besar yang memprotes revisi Undang-Undang Pilkada di DPR beberapa bulan lalu, kita juga melihat bagaimana tim Pak Prabowo dikerahkan untuk membatasi pencitraan Gibran dalam kasus program Lapor Mas Wapres. Kemudian kita juga melihat Pak Prabowo ini menyindir keras Fufu Fafa ketika Gus Miftah mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Dan di dalam acara hari ulang tahun Partai Golkar Kamis malam lalu, kembali Pak Prabowo mengeluarkan sindiran keras terhadap Pak Jokowi. Sindiran ini disampaikan di depan Gibran, karena Pak Jokowi kan gak hadir. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu dirinya bakal kena sindiran keras. Makanya gak hadir ya. Apa kata Pak Prabowo? Katanya, orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia itu gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Sementara di bagian lain dari kata sambutannya malam itu, Pak Prabowo juga memuji Mbak Puan dari PDIP. Pak Prabowo mengatakan beliau merasa nyaman dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Beliau juga menghargai posisi PDIP dan dengan blak-blakan menyatakan merasa nyaman ada Mbak Puan di sana. Waktu itu Mbak Puan Maharani duduk bersebelahan dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang juga merupakan Ketua MPR ya. Malam itu kedekatan antara Gerindra dan PDIP itu sangat terasa ya. Mungkin Pak Jokowi juga sudah mengamatinya. Namun yang tidak disangka oleh Pak Jokowi adalah bahwa akhirnya PDIP mengumumkan pemecatannya. Padahal kan Sekjen PDIP, Hasto, itu kabarnya akan dipanggil lagi oleh KPK. Pemeriksaan atas Hasto ini kan sudah mengundang kecurigaan publik ya. Apalagi waktu itu pihak KPK sampai menyita handphone dan buku agenda PDIP. Hasto sendiri sudah memberikan pernyataan di sebuah podcast bahwa dirinya sudah diincar untuk jadi tersangka oleh KPK. Apa yang terjadi pada Hasto ini kan seakan menjadi tameng buat Pak Jokowi agar PDIP nggak macem-macem. Karena saya kira PDIP ini kan salah satu partai politik yang tidak tersandra oleh kepentingan politik Pak Jokowi. Pemecatan dari PDIP itu kan merusak citra Jokowi ya. Apalagi dosa-dosanya dipaparkan dalam surat pemecatannya. Termasuk intervensi di MK, merusak sistem demokrasi Indonesia, dan pelanggaran etik. Pecatan partai dengan dosa-dosa tingkat dewa, bahkan dosa Jokowi ini sudah dikenal dunia lewat pemberitaan media internasional kan? PDIP nggak takut apa ya kalau nanti sekjen partainya benar-benar jadi tersangka di KPK?
Soal KPK, pada hari yang sama, Senin itu, Presiden Prabowo juga dengan resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini memang diseleksi di era Presiden Jokowi. Namun, saat ini kan presidennya sudah ganti jadi Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan membiarkan KPK disetir oleh Pak Jokowi? Nah, setelah menyindir keras Pak Jokowi pada Kamis malam lalu, ternyata Pak Prabowo tidak berhenti di sana saja. Ada juga kejadian pada esok harinya, hari Jumat, yang saya kira merupakan satu tambahan gempuran terhadap Pak Jokowi. Hari Jumat itu ada rapat antara Presiden Prabowo dan beberapa menteri. Salah satu hasil rapat yang jadi berita adalah bahwa Presiden Prabowo setuju memberikan amnesti atau pengampunan terhadap ribuan narapidana atas dasar kemanusiaan. Menurut Menkum Supratman Andi Aktas, beberapa kasus yang diminta Pak Prabowo untuk diberi amnesti terkait kasus-kasus penghinaan terhadap atau ITE yang terkait dengan kepala negara di era Presiden Jokowi. Saya ulangi ya, sesuai dengan judul berita media itu ya, bahwa penghina Jokowi diberi pengampunan oleh Presiden Prabowo. Setelah malam sebelumnya, Pak Prabowo menyindir keras soal ketidaksetiaan pada organisasi. Malam itu, Pak Prabowo juga bilang merasa nyaman ada Mbak Puan Maharani dari PDIP. Dan ini kemudian diikuti oleh langkah PDIP hari Seninnya yang mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi. Ini kok seakan tercium aroma-aroma kolaborasi ya, kebersamaan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega yang saling membantu. Apakah PDIP sedang membantu agar Pak Prabowo bisa lepas dari tekanan Pak Jokowi? Nah, bisa jadi ya, karena baik Pak Prabowo maupun PDIP kan mungkin merasa sangat terganggu dengan sepak terjang Pak Jokowi ini. Sementara, sebagaimana kita saksikan bersama selama Pilkada 2024, Pak Prabowo itu seolah tidak bisa menolak ketika diminta untuk mengendorse paslon yang didukung kuat oleh Pak Jokowi. Sehingga kolaborasi ini kalau dilihat dari semua kepentingan, baik Pak Prabowo maupun PDIP, itu ya menguntungkan keduanya. Satu hal lagi yang saya kira menjadi sinyal kuat adanya kolaborasi antara Pak Prabowo dan Ibu Mega mungkinnya di PDIP di balik pemecatan Pak Jokowi ini adalah pernyataan PDIP dalam surat pemecatan itu, bahwa PDIP menegaskan tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Bobi ke depannya. Artinya, kalau ada yang mau demo, mau menuntut, atau mau mengadili Pak Jokowi dan keluarga, ya silakan aja. PDIP nggak peduli lagi. Ini seakan PDIP menyerahkan nasib Jokowi dan keluarga ke tangan Presiden Prabowo sebagai orang yang sekarang paling berkuasa di negeri ini. Misalnya, terkait kasus Fufu Fafa, ya terserah Pak Prabowo aja lagi kan. Mau dijadikan kasus hukum atau mau dijadikan sandera politik, terserah Pak Prabowo. Makin berat kan buat Pak Jokowi. Kayaknya gempuran hasil kebersamaan Pak Prabowo dan Ibu Mega serta Mbak Puan dari PDIP ini bisa bikin oleng kapalnya Pak Jokowi ya. Oke, kita tunggu saja perkembangannya ya. Politik itu memang selalu menarik untuk dikulik-kulik. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.